Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum ila hadal channel. Selamat datang teman-teman semua. Di channel ini kita akan bersama-sama belajar tentang seni baca Al-Quran. Kalau di seri yang pertama kemarin kita belajar tentang apa saja yang harus kita kuasai ketika kita mau belajar seni baca Al-Quran. Nah, di seri yang kedua ini kita akan sama-sama belajar bagaimana latihan suara, bagaimana latihan nafas, dan lain sebagainya. Dan simak terus videonya berikut ini. Oke, untuk latihan suara, sebenarnya kalau kita belajar tentang seni suara, yang saya pelajari itu suara itu dibagi jadi dua, ada suara dalam, ada suara luar gitu ya. Kalau suara dalam itu suara yang disertai dengan apa ya bahasanya Indonesia, saya agak kurang tahu. Kalau di bahasa Jawa namanya ngeden gitu. Jadi mengeluarkan suara tapi dengan ada tekanan. Itu yang suara dalam begitu, yang suara dalam. Kemudian untuk yang suara luar itu ya suara seperti kita ngobrol seperti ini, itu namanya suara luar gitu. Sehingga bisa jadi ada orang yang menyanyi atau membaca Al-Quran mungkin dengan suara luar sudah sesuai nada tapi agak kurang sedikit. Nah, misalnya saya contohkan kalau yang hanya pakai suara dalam saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu yang hanya pakai suara dalam saja, hanya dengan ngeden saja gitu ya. Kemudian kalau yang hanya pakai suara luar ya hanya seperti ini, hanya seperti suara orang ngobrol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu bagus, sudah sesuai dengan nadanya, tapi alangkah lebih bagusnya. Jadi kalau suara yang digunakan ketika menyanyi, ketika yang seni tilawatil Quran itu biasanya gabungan dari suara dalam dan suara luar. Jadi apa ya? Bisa diistilahkan itu tengah-tengah gitulah, tengah-tengah ya, tidak ngeden sekali gitu, tapi juga tidak suara luar sekali. Jadi suaranya itu memang suara yang dibuat-buat. Nah, suara yang dibuat-buat biar suaranya bagus. Nah, saya contohkan misalnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin seperti itu. Jadi gabungan antara suara yang dengan tekanan, dengan ngeden tadi, dengan suara yang luar. Nah, itu silahkan panjenengan semua, kalian semua melatihnya seperti apa. Mungkin kalian yang bisa merasakan, gitu ya, merasakan dengan suara yang ditekan ngeden begitu, ada yang dengan suara seperti ngobrol seperti ini. Kemudian bisa juga berlatih dengan nyanyi, bisa dengan do re mi fa sol la si do, silahkan berlatih. Atau juga misalnya begini, kalau saya dulu berlatihnya dengan ini nagom yang doa khatmil Quran itu ya, doa khatmil. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Nah, itu biasanya latihannya pakai itu, terus nadanya ditingkatkan, nadanya dinaik-naikkan. Jadi mungkin awalnya pakai nada rendah dulu. Allahumma rahamna bil Quran. Jadi pakai gitu ya, suara yang Allahumma rahamna bil Quran. Kemudian nanti naik.
Allahumma arhamna bil Qur'an. Naikkan lagi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Naikkan lagi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, seperti itu latihan suaranya. Nah, masing-masing kita mungkin ya pribadi-pribadi ya untuk melatihnya. Dan yang pasti jangan malu. Nah, jangan malu nanti misalnya kita pas nada tinggi itu kadang apa sih kalau istilah Jawanya itu kecetit. Istilah Jawa itu kecetit. Jadi pas di suara tinggi nah, terus ada suara itu ya. Ada suara itu enggak apa-apa. Hajar saja. Jangan malu. Nah, jangan malu. Yang pasti hajar saja sambil terus kita perbaiki. Mungkin merasakan di pita suara ini yang agak kurang ada di mana. Nah, itu dirasa-rasakan begitu ya. Mungkin kalau pas nada tinggi ada trik-triknya di sini itu ya. Yang pasti juga perlu pemanasan dulu. Jadi sebelum tampil misalnya pemanasan dulu, bisa pakai gitu ya. Kemudian dari A yang biasa terus dinaikkan itu kalau misalnya sebelum tampil, pemanasan terlebih dahulu. Juga otot-otot leher kalau bisa jangan kaku. Jadi ada pemanasan yang sifatnya jasmani juga ya. Pemanasan seperti ini. Oke, kemudian kalau nafas, saya kira kalau nafas untuk melatihnya olahraga, yang pasti olahraga yang paling bagus renang ya, paling bagus itu renang karena renang itu seluruh anggota tubuh itu bisa bergerak sehingga nanti ya otot-otot yang ada di sekitar dada terutama itu bisa mengembang dan nanti nafasnya bisa jadi panjang. Gimana kalau nggak bisa renang? Ya bisa saja renangnya kepalanya saja. Berlatihnya berenang kepalanya saja. Jadi kepala masukkan ember gitu ya, tahan nafas di situ. Nah, itu latihan untuk memperpanjang nafas. Oke, saya kira itu saja di seri kedua ini tentang belajar suara dan juga nafas. Kalau ada yang mau disampaikan silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran silahkan juga sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini supaya saya lebih semangat dalam membuat video-video semacam ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.